Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sistem akuntansi sebagai elemen pengelolaan keuangan negara dan daerah. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 3 yaitu yang pertama Anissa binti Roykatul Jannah NPM 18, Devi Julia Fitriani NPM 30, Rini Duyanti NPM 55 dan Mary Wahyu Rahmadani NPM 65. Good Government Governance. Menurut World Bank, good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Salah satu buku yang cukup baik membahas mengenai memahami good government governance and good corporate governance adalah seperti yang dipaparkan oleh Wibowo dan kawan-kawan 2004. Disebutkan bahwa berbagai lembaga internasional seperti World Bank dan UNDP memberikan pendapat yang berbeda-beda mengenai good governance, yang kemudian dapat dikristalisasi menjadi 9 butir sifat maupun wawasan yang seharusnya dipegang oleh para pelaksana, yaitu yang pertama partisipasi, yang kedua supremasi hukum, yang ketiga transparansi, yang keempat cepat tanggap, yang kelima membangun konsensus, yang keenam kesetaraan, yang ketujuh efektif dan efisien, yang kedelapan bertanggung jawab, serta yang terakhir yakni visi. Sistem akuntansi pemerintahan pusat sebelum reformasi. Untuk poin yang pertama, dasar hukumnya. Ini terdiri dari yang pertama Keputusan Presiden RI nomor 42 tahun 2002 tentang pelaksanaan APBN. Untuk yang kedua, Keputusan Menteri Keuangan nomor 337 KMK 12 2003 tanggal 18 Juli 2003 tentang sistem akuntansi dan laporan keuangan pemerintah pusat. Kemudian yang ketiga, Keputusan Kepala Badan Akuntansi Keuangan Negara nomor 16 AK 2004 tanggal 24 Juni 2004 tentang pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Kementerian Negara atau lembaga tahun anggaran 2004. Kemudian poin yang kedua yakni tanggung jawab fungsi akuntansi departemen atau lembaga. Yang pertama, Kakanwil mempunyai wewenang atau tanggung jawab terhadap akuntansi dan pelaporan keuangan yang meliputi seluruh kantor dan proyek di wilayahnya. Kemudian yang kedua, Sekjen, Dirjen, dan unit eselon 1 lainnya mempunyai wewenang atau tanggung jawab terhadap seluruh kantor dan proyek di bawah kendalinya. Dan yang ketiga, Sekjen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan keuangan konsolidasi untuk tingkat departemen. Selanjutnya yakni keluaran sistem akuntansi menurut pusat pertanggungjawaban. Ini yang terdiri yang pertama pusat pertanggungjawaban. Terdapat departemen atau lembaga eselon 1, provinsi, satuan kerja, dan proyek. Kemudian untuk penanggung jawab terdiri dari presiden, menteri atau pimpinan lembaga, kemudian sekjen, irjen atau dirjen atau kepala, dan kepala kantor wilayah. Kemudian poin selanjutnya yakni unit pelaksana SAPP. Yang pertama Departemen Keuangan, ini terdiri dari Bakun Pusat, kemudian yang kedua kantor akuntansi regional dan kantor akuntansi khusus. Kemudian untuk yang kedua departemen atau lembaga terdiri dari unit akuntansi kantor pusat instansi, kemudian selanjutnya unit akuntansi eselon 1 dan unit akuntansi wilayah. Laporan departemen atau lembaga. Yang pertama, laporan realisasi anggaran, yang ini bertujuan untuk melaporkan pelaksanaan anggaran selama periode tertentu. Laporan ini akan memperlihatkan perbandingan realisasi belanja dengan allotment yang dirinci menurut tujuan dan klasifikasi belanja atau perbandingan realisasi pendapatan dengan estimasi pendapatan. Kemudian yang kedua ini neraca, yang mana bertujuan untuk melaporkan posisi keuangan pada suatu tanggal tertentu, dan neraca ini menginformasikan suatu saldo perkiraan aset, hutang, dan ekuitas dana pada akhir periode pelaporan. Kemudian pemrosesan data SAPP.
Yang pertama, buku besar, yang mana buku besar terdiri dari penerimaan atau pengeluaran anggaran, kemudian aktiva tetap, hutang jangka panjang, dan juga investasi permanen. Kemudian yang kedua, yakni laporan, yang mana laporan ini akan terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan bulanan inventaris, laporan mutasi barang triwulan, laporan tahunan, kemudian laporan hutang jangka panjang, dan laporan investasi permanen. Dan yang poin ketiga, ini pelaksanaan penyusunan neraca departemen atau lembaga. Kemudian waktu penyampaian laporan realisasi anggaran dan neraca selambat-lambatnya disampaikan ke Bakun pada akhir bulan Maret tahun berikut. Penyusunan anggaran. Skema penyusunan anggaran. Yang pertama, dimulai dari penyampaian DUK dan DUP dari masing-masing satker atau unit kerja, kemudian dilanjut ke Kanwil DJA dan Bapeda, dan kemudian akan dikompilasi DUK dan DUP nasional oleh Biro Keuangan. Selanjutnya ke penyampaian DUK dan DUP nasional yang telah disetujui DJA dan Bappenas atau DUP dan Menekpan. Kemudian dilanjutkan pembahasan DUK dan DUP di DPR dan dilanjutkan penemuan pagu anggaran oleh DJA atau Bappenas. Proses selanjutnya yakni pembahasan pagu anggaran di DPR. Ini memunculkan dua hal. Untuk yang pertama, akan memunculkan penerbitan SPAAR dan SPALP untuk masing-masing BPKP oleh DJA. Kemudian dilanjutkan ke pembahasan pagu anggaran di DPR. Untuk poin yang kedua, ini tentang penyusunan RPDIK dan LKDIP unit pusat, kemudian dilanjutkan ke pembahasan RPDIK dan LKDP. Yang mana dalam pembahasan ini juga berkaitan dengan penyusunan RPDIK dan LKDIP di masing-masing perwakilan. Dan hasil dari pembahasan RPDIK dan LKDP ini yakni DIK dan DIP. Proses revisi anggaran. Yang pertama, anggaran rutin. Revisi anggaran rutin dilaksanakan sesuai Kepres nomor 42 tahun 2002 pasal 26 dan 27. Kemudian poin kedua, anggaran pembangunan. Revisi anggaran pembangunan dilaksanakan berdasarkan Kepres nomor 42 tahun 2002 pasal 43 dan 44. Dan surat edaran Direktur Jenderal Anggaran nomor SI 176A 2002 tanggal 14 Oktober 2002. Kemudian pengelola anggaran. Usulan pengelolaan anggaran rutin pembangunan, yakni bendaharawan rutin, atasan langsung bendaharawan rutin, bendaharawan proyek atau bagian proyek, pimpinan proyek atau bagian proyek seluruh unit pusat maupun perwakilan BPKP disampaikan ke Menpan melalui Sekretariat Utama. Selanjutnya, penyusunan realisasi anggaran. Tujuan dari laporan realisasi atau perhitungan anggaran adalah mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Laporan realisasi atau perhitungan anggaran harus disertai informasi tambahan yang menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran, seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Lalu, hubungan standar akuntansi dengan sistem akuntansi. Standar akuntansi menjadi patokan dalam merancang sistem akuntansi untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan standar akuntansi. Oleh karena SAP merupakan standar yang harus diikuti dalam penyajian laporan keuangan instansi pemerintah, maka sistem akuntansi pemerintah harus dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan sesuai SAP. Sistem akuntansi pemerintahan daerah. Untuk definisinya sama seperti dengan sistem akuntansi pemerintahan, di mana dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah tentu lingkupnya hanya untuk pemerintahan daerah saja. Nah, tujuan dari adanya sistem akuntansi pemerintah daerah ini ada 3. Yang pertama yaitu akuntabilitas, di mana pemerintah mampu memberikan informasi keuangan yang lengkap, cermat, dalam bentuk dan waktu yang tepat, dan berguna bagi pihak yang bertanggung jawab terkait operasi unit-unit pemerintahan. Yang kedua, manajerial, yaitu pemerintah mampu memberikan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan,
pengendalian, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja. Dan yang ketiga ada pengawasan. Pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. Selanjutnya mengenai sistem akuntansi pemerintahan. Berdasarkan pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual ataupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan serta operasi keuangan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan sistem akuntansi pemerintahan yang handal agar mampu menghasilkan laporan keuangan daerah yang akuntabel serta transparan. Maka dari itu, ada proses akuntansi pokok yang harus dicapai. Pertama, meliputi dokumen, catatan, dan yang terakhir laporan. Dimulai dari SP2DLS dan SPJ, kemudian dicatat dalam buku jurnal, lalu diringkas dalam buku besar maupun buku pembantu, kemudian dibuatkan kertas kerja, dan yang terakhir tahap pelaporan sampai muncul suatu laporan keuangan. Sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Sistem akuntansi pemerintahan daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 232 Ayat 3 meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan atas transaksi dan atau kejadian keuangan, serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Pada pemerintah pusat yang merupakan entitas pelaporan adalah seluruh kementerian negara atau lembaga, dan pemerintah pusat sendiri yaitu laporan konsolidasi dan laporan keuangan seluruh departemen lembaga yang ada di Departemen Keuangan. Sedangkan pada pemerintah daerah yang menjadi entitas pelaporan adalah seluruh pemerintah provinsi sebanyak 33 provinsi dan seluruh kabupaten atau kota. Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah atau PPKD pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah atau SKPKD, dan dalam sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD dilaksanakan oleh pejabat penatausahaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau PPK SKPD. Sistem akuntansi pemerintahan daerah secara garis besar terdiri dari sistem akuntansi pada SKPKD antara lain prosedur akuntansi penerimaan daerah, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap, dan prosedur akuntansi selain kas. Sistem akuntansi pada SKPD antara lain prosedur akuntansi penerimaan daerah, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap, dan prosedur akuntansi selain kas. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.